Habib yang melarang menyerukan kepada setiap jamaah untuk durhaka sama orang tua dia. Jangan. Bib, dia tukang mabuk. Bib, dia tukang judi. Bib, dia maling. Pilihan orang tua insya Allah jauh lebih baik. Nggak boleh kita melanggar orang tua. Itu khususnya perempuan. Kalau laki-laki boleh cari perempuan. Yang pertama cari yang kaya. Oi, oi, anak muda, cari ceweknya yang kaya. Lu kan udah kere, masa kere juga? Makanya cilok. Yang miskinnya buat siapa? Apa? Yang miskinnya buat siapa? Cari duit. Nabi mengatakan di dalam salah satu hadisnya mengatakan, wahai para laki-laki, cari 4 kriteria dari perempuan. Yang pertama kaya. Waduh. Cowok matre dong, siapa bilang? Yang perempuan yang matre. Cewek, punya cowok kere. Makanya lu gak laku-laku. Perempuan laki-laki disuruh nyari perempuan biar nggak matre kayak lu. والحضرات رحمكم الله حمدا لرب حصنا بمحمد وعنقبنا من ظلمة جهل والدياجر إلى نور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بحمد النعمة. الحمد لله الذي هدانا بأمره المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالج الأبحار معدن سرك الأسماء فهم سفول النجاة لمن لبيك يا رسول الله. لبيك يا رسول الله. لبيك يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kita gunakan untuk selalu taat ibadah kepada Allah. Dan kenikmatan yang diharapkan bagi setiap hamba, khususnya kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tadi ilmunya sudah banyak yang dikeluarin Habib Muhammad ya. Udah banyak ilmunya belum? Udah sampai belum ilmunya?
Ada yang udah, ada yang belum. Yang udah berarti nyimak, yang belum berarti tidur. Tadi saya kasih hadiah Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf. Beliau ini salah satu Dewan Guru Majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Jakarta. Beliau ini kalau boleh dibilang anak angkatnya Habib Munzir Al-Musawwah. Beliau ini orang yang terdekat oleh Habib Munzir. Mudah-mudahan mata beliau yang telah memandang guru-guru beliau, begitu kita pula memandang mata beliau, insya Allah akan menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwa kita pantas dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap tahun dirayakan, betul? Tiap tahun ada yang ngisi terceramah, betul? Diberikan nasihat, betul? Dikasih ilmu, betul? Yang tahun kemarin dikasih ilmu sampai sekarang udah dijalanin belum? Sayang kalau sudah ada satu ilmu tapi nggak dipakai istiqamah sampai tahun yang akan datang. Kenapa? Berarti perayaan Maulid ini cuman acara seremonial, cuman sekedar untuk kegembiraan sesaat. Sebetulnya perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama meningkatkan keimanan kita kepada Allah, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga ini yang ketiga, Allah berikan kita taufik dan hidayah. Tadi sudah baca salawat, katanya siang tadi sudah baca maulid ya. Siang tadi sudah baca salawat. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim yang namanya salawat itu, salawat seorang hamba itu berupa doa, berupa doa. Salawatnya malaikat itu berupa istighfar atau ampun, bisa juga dikatakan maghfirah. Salawatnya Allah itu berupa rahmah, kasih sayang. Berarti kita mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini, doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah. Dan hari ini tidak ada pandangan yang lebih mulia melainkan kita yang hadir di dalam tempat ini karena mendapatkan kasih sayang Allah. Alhamdulillah. Senang nggak? Gembira nggak? Nah, kegembiraan kita bukan kita yang pertama. Perayaan Maulid seperti ini, siapa yang pertama kali merayakan? Sesepuh, tokoh masyarakat, kiai kita terdahulu? Bukan. Tapi yang pertama kali merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bergembira, senang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Rawi Ad-Diba disusun kepanitiaan oleh Allah untuk merayakan detik kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada panitianya? Ada. Bukan orang gereja. Ketua panitianya juga bukan orang gereja. Ketua panitianya dipilih langsung oleh Allah. Di dalam syair Ad-Diba dikatakan, Ya Jibril lunadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama' bittahani wal bishara fa inna an-nur al-maksun wasir al-maknun awjad qablaha al-wujud al-ashya' wa ibda'il ardi was sama'. Allah memerintahkan ke malaikat Jibril, Ya Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang sebentar lagi aku keluarkan, cahaya yang selama ini aku simpan, malam ini akan aku keluarkan ke bumiku, kata Allah. Dan karena cahaya inilah Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti Nabi Muhammad mulia nggak? Agung nggak? Berarti
di perayaan Maulid kayak gini nih, Allah lebih dulu. Kalau kita ngikutin apa yang diajarkan Allah, berarti ini wajib nggak? Wajib nggak? Kalau Allah merayakan, apalagi kita seorang hamba yang tiap hari bikin maksiat tiap hari. Tapi ada lagi yang lebih gembira. Allah ini di arasnya itu punya tiang-tiang arus. Kalau kita tenda ini kan ada tiang-tiangnya nih. Nah di arasnya Allah juga ada tiang. Di dalam rawi selanjutnya, pasal selanjutnya, fahtazal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursyu haibatan wa waqam wa amtala'atis samawati anwara wa dhajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Tiang arsy Allah bergembira atas kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arasnya Allah ini bisa dua penyebab yang bisa menggerakkan tiang arasnya Allah. Yang pertama, saat dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tatkala ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini kalau udah tiang arasnya Allah udah goncang, kita durhaka sama orang tua, Allah bertanya kepada tiang, wahai tiang aras, mengapa engkau menggerakkan arasku, menggoyangkan arasku? Jawaban tiang, wahai Rabbi, aku melihat ada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka ya Allah, azab dia, laknat dia di hari ini juga. Tuh, hati-hati. Kita kalaupun kita kan jadi anak ini egois ya. Betul nggak? Apa kata ibu, bapak salah? Yang benar udah kita aja. Tapi sebenarnya perkataan orang tua itu karena dia lebih dulu merasakan sesuatu yang gak enak, jangan sampai gak enak ke anaknya. Kadang ada, saya suka nih di Instagram, di YouTube, di blogger, sering ditanya, Habib, saya punya calon. Ini rata-rata yang nanya ini perempuan. Habib, saya ini punya calon, sedangkan orang tua saya menginginkan saya dengan pilihan orang tua. Bagaimana hukumnya kalau saya menolak permintaan orang tua? Hukumnya seperti apa? Haram. Nggak boleh ikutin permintaan orang tua. Nggak ada ustadz, guru, kiai, habib yang melarang menyerukan kepada setiap jamaah untuk durhaka sama orang tuanya. Bib, dia tukang mabuk. Bib, dia tukang judi. Bib, dia maling. Pilihan orang tua insya Allah jauh lebih baik. Nggak boleh kita melanggar orang tua. Itu khususnya perempuan. Kalau laki-laki boleh cari perempuan. Yang pertama cari yang kaya. Oi, anak muda, cari ceweknya yang kaya. Lu kan udah kere, masa kere juga? Makanya cilok. Yang miskinnya buat siapa? Apa? Yang miskinnya buat siapa? Cari duit. Nabi mengatakan di dalam salah satu hadisnya mengatakan, wahai para laki-laki, cari 4 kriteria dari perempuan. Yang pertama kaya. Waduh. Cowok matre dong, siapa bilang? Yang perempuan yang matre. Cewek mau punya cowok kere. Makanya lo gak laku-laku. Perempuan laki-laki disuruh nyari perempuan biar nggak matre kayak lu. Betul nggak? Betul nggak? Gue kan juga anak muda. Tapi gue karena udah laku aja gue. Kalau lu kan belum ya. Jojoba. Jomblo bahagia. Sampai mana tadi tuh? Kaya. Yang kedua
lihat parasnya. Oi. Setuju nggak nih? Yang jeleknya kemanain? Bertambah. 2.000. Loh, cantik itu kan dari mata seorang laki-laki. Kalau kata orang greget, love is blind. Luar biasa. Lo veteran Lu waswes aja ngerti kagak lu? Cinta itu kotok. Lah betul-betul. Coba lihat orang greget ada yang nikah nggak sama orang Cirebon kota? Jauh apa dekat? Karena cinta? Dekat. Orang gembrot, tahu gembrot? Dikata apa? Kagak dikata gendut, dikata semok. Betul nggak? Itu karena cinta. Ada orang pesek dikata itu fitnah. Itu fitnah. Yang kalau ketemu ada orang pesek bilang, kamu sebenarnya nggak pesek, kamu mancung yang tertunda. Betul ya? Yang namanya cinta harus ada pengorbanan. Betul? Makanya jadi laki-laki berkorban, cari duit, nafkahin istri, kasih beliin make up, lihat dia kondangan. Lu dikasihnya apa? Pak, saya sebelum terusin bahas maulid, saya mau bahas tentang istri dulu, boleh Pak? Karena di neraka paling banyak laki apa perempuan? Dan 25% orang greget katanya. Kenapa sih perempuan banyak di neraka? Aurat. Kenapa? Kenapa? Matre. Yang pertama ngebuka auratnya. Yang pertama. Yang kedua, durhaka sama suaminya. Setuju Pak? Tenang, saya ngelihat muka-muka bapak ini muka-muka tertindas. Bu, wahai para istri yang solehah, ibu ini kan calon bidadari surga. Betul nggak? Gimana mau jadi bidadari kalau istrinya durhaka? Pak, bapak mau nggak di surga bareng-bareng sama istri? Tapi saya tahu hati kecil bapak. Nggak Pak, di dunia aja belum nyusahin. Bu, sayang, enak kan dipanggil sayang? Coba kalau ibu manggil bapak sayang. Bapak pernah dipanggil sayang sama istri Pak? Gak pernah. Dipanggilnya apa? Maneh mah. Bapak? Bapaknya budak. Yang gitu ya? Ya gimana mau dibilang suami istri soleha? Panggilannya mesra, sayang, cinta. Panggilan anak untuk orang tua jangan dipakai sama suami istri. Nggak boleh. Lihat Nabi manggil Siti Aisyah siapa? Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Bapaknya, ini dia masalah. Istri saya hitam legem. Letak merahnya di mana tuh dia? Yang minimal dipanggil manis, manis. Kan begitu enak didengarnya kan? Jangan dipanggil hitam. Jangan. Apalagi dipanggil bleki. Amat kubro. Jangan. Harus panggilan mas. Nabi itu dari mulai lahirnya Nabi sampai wafatnya Nabi, semua isinya ilmu. Semua.
Dan apa yang disampaikan oleh Nabi semua wahyu. Paham sampai sini? Urusan rumah tangga Nabi hadisnya banyak. Banyak di dalam rumah tangga. Nah, sekarang saya mau tanya, ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, kalian ini suami istri saling cinta nggak? Ada batasan apa besar cintanya? Besar. Benar. Benar. Kalau Pak, kalau ada istri bilang, kalau ada nih istri bilang, ya, kamu tahu nggak dalamnya lautan? Cintaku padamu puluhan ribu kilometer jauh di dalamnya. Cinta besar, dalam sekali cintanya. Jangan percaya, bohong. Bu, kalau ada suami yang kamu tahu nggak besarnya dunia, begitulah hati cintaku padamu. Bohong. Udah, cintanya manusia mah terbatas. Percaya? Sekarang saya tanya, ibu, bapak mati, kok ada yang amin bu? Bapak mati, ibu mau nemenin yang lahat? Mendingan hitungin warisan hati. Benar nggak? Berarti cintanya ada batas. Begitu juga bapak, bapak mati, ibu mati, bapak mau nggak nemenin yang lahat? Oke, cari yang mudaan. Betul nggak? Cintanya manusia itu ada batasan. Yang namanya cintanya Nabi kepada umat Allah, kepada hamba, tidak ada batasnya sampai yaumil qiyamah. Salah kalau cinta kita cuma diberikan kepada orang yang di hadapan mata kita. Salah. Kenapa? Kita mati belum tentu harta kita dijaga. Kita mati belum tentu setiap hari kita diberikan doa. Kita mati belum tentu setiap kali kita akan diziarahi. Tapi kalau Nabi janjinya, jika umatku wafat, Nabi hadis jadi, jika umatku wafat, dia membawa cinta besar kepadaku, demi Allah, aku yang akan menjemput ruhnya kelak sampai ke dalam surga ya Allah. Ini cintanya Nabi. Kita cinta sama yang ada di hadapan kita, ya gombal. Apalagi ada AA, neng, neng, neng. Dengar nih neng nih. Lu jadi cewek juga jangan murahan. Ini saya mau ngomong dulu ya anak. Bu, Pak, maaf kalau bapak nggak sempat nasihatin anak, saya mewakilin ibu. Saya mewakilin, neng, neng, neng kan cantik, tapi bohong. Dengar. Bu, ibu kalau mau beli jeruk, dicium apa dipencet? Gak mungkin beli jeruk dicium, dipencet ya. Kalau keras mau? Kenapa? Asem. Banyak. Itu mah jeruk purut. Beli jeruk kan dipencet dulu. Oh ini keras taruh. Oh ini ada yang matang manis nih. Itu kan dipilih ya. Beli mangga dicium apa dipencet? Harumnya tinggi, bagus, berarti manis. Kalau dicium nggak ada manis, nggak ada wanginya, asam. Perempuan masa disamain sama buah? Kenalan sama cowok modalnya cuma bunga. Yang aku lope-lope. I love you. Dikasih bu, senang, bangga. Kalau saya mah jadi perempuan, saya dikasih bunga, itu namanya penghinaan terbesar. Saya mau tanya, yang dikasih bunga orang hidup orang mati? Secara nggak langsung AA ngasih Neng bunga, Neng disumpahin mati. Neng, kalian kan calon ibu buat anak-anak kalian, betul?
Surga itu ada di bawah telapak kaki. Bagaimana caranya seorang perempuan bisa naik ke derajat yang tinggi di sisi Allah? Yang pertama, punya kehormatan. Kalian ini diangkat oleh Nabi setinggi-tingginya seorang wanita, sampai-sampai murkanya seorang ibu dan bapak itu adanya murkanya Allah. Keridhaan orang tua itu pun keridhaan, ini janji Allah. Maka dari itu, wahai para wanita, jaga kehormatan kalian, jaga kewibawaan kalian. Paham? Paham? Kalian ini akan jadi contoh buat anak-anak kalian. Yang laki-laki juga begitu, kasih nafkahnya yang halal. Mau lu tukang ojek, lu mau apa lagi? Kuli, kang cilok, apa lagi? Apapun itu, yang penting nafkahi dan berikan istri-istri kalian suatu yang halal. Jika ada suatu yang haram masuk ke istri kalian, maka itu anak akan menjadi bumerang buat orang tua. Hati-hati. Kedurhakaan seorang anak bukan karena dia bergaul dengan siapa, tapi ingat apa yang kita berikan kepadanya, halalkah atau haram atau syubhat. Ingat, anak itu fitnah ibu bapak, anak itu fitnah dunia, fitnah akhirat. Ibu bapak enak sholat di masjid, subuh di masjid, duhur di masjid, sampai isya di masjid. Ibu enak ke majlis taklim, hatam Al-Quran setiap hari. Anak lepas kerudung, dilihat sama yang bukan mahramnya, jangan diharap pahala semua tidak akan dihitung di hadapan Allah. Beban itu, beban bapak punya anak, beban. Tapi alhamdulillah, berarti kita yang punya anak, kita diberikan kepercayaan oleh Allah. Untuk apa? Untuk mendidik mereka menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah. Ini hati-hati lagi, saya ingin ngasih tahu, Kementerian Pendidikan sudah menandatangani untuk seks bebas wilayah SMA dan kemahasiswaan. Dua perguruan ini, sekolah menengah atas dan mahasiswa, diperbolehkan suka sama suka, cinta sama cinta, terus bisa melaksanakan hubungan seksual seperti suami dan istri. Kalau itu ditemui orang tua nggak bisa berbuat apa-apa, karena itu suatu kebebasan. Jika dilarang, ibu bapak dipenjarakan selama 10 tahun. Hati-hati, ini sudah terjadi. Hati-hati. Kenapa? Periksa handphone anak kita, periksa siapa dia bermainnya. Ingat, pergaulan mereka itu pun tanggung jawab kita. Kita sebagai orang tua kan dilema, betul nggak Pak? Saya ngomong begini karena saya punya anak. Dilema saya kerasin salah, saya lembutin salah. Jadi sama anak bagaimana nih? Tarik ulur Pak, Bu, tarik ulur. Contoh yang pertama, lihat sholatnya mereka. Lihat sholatnya mereka. Ibu bapak, naudzubillah min dzalik, rumah kebakaran, punya anak di dalam kamar. Kamar, rumah, semua kebakar. Kira-kira itu anak yang di dalam kamar kita bakal selamatin apa enggak? Selamatin apa enggak? Pasti bakal selamatin. Nggak ada orang tua bilang, udahlah biarin stok saya masih banyak anaknya. Nggak ada, diselamatin. Mau bapak keluka, mau ketimpa kebakar, terserah. Yang penting anak saya selamat dulu. Tapi di akhir zaman seperti ini, orang tua jahanam. Kenapa? Subuh nggak pernah dibangunin, duhur didiamin, asar dicuekin, maghrib masa bodo amat, isya kesibukan masing-masing. Hati-hati, ini akan menjadi beban kita kelak di yaumil qiyamah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya sebenarnya pengen bahas tentang masalah maulid. Ini kita acara sampai jam berapa ini? 1. Jam 3 dah. Setuju nggak? Kuat lu? Gua mah enggak. Ngomong sampai jam 3, lidah copot lu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah,
Itu masalah anak dan orang tua. Neng, lu sadar nggak kalau lu udah pernah bikin gila orang tua lu? Sadar nggak? Waktu lu bayi mana ingat lu? Bener nggak? Orang tua kan gila ya. Gila nggak orang tua karena anak? Gila lu, parah, akut. Nih kegilaan pertama. Saya mau tanya, Bu, ini ibu nih ulahnya ulah perempuan semua nih, ulah si ibu. Bu, anak habis dimandiin sore, bedaknya celemotan. Itu manfaatnya apa? Biar wangi. Biar apa? Biar wangi. Wangi pasti, kayak dakocan juga. Orang mah dibikin rapi, itu anak diratain, dirapiin, ini diceremotin muka, persis kayak buah kesemek. Ibu gila nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, jauhin handphone dari anak. Saya bilang, saya bukan bapak, karena bapak jarang nguapin anak, karena bapak disuapin istri. Betul nggak? Nah yang sering nyuapin anak ibu. Bu, jantung hati, yang namanya perempuan, ibu ngasih makan anak. Kalau anak jalan-jalan itu wajar. Bisa nggak bisa diem, Bib? Saya kasih aja YouTube biar anteng. Iya, anteng banget. Anteng. Bener nggak? Benar. Anteng. Ibu kasih makanan telur ceplok, bakso, sop. Dia waktu mulutnya suruh dibuka, mulut kita katakan kalau mulutnya pasti kebuka, betul? Matanya kemana? HP. Ngelihat tangan kita? Nggak bakalan yang dilihat. Nasi habis, ibu ambil selop kasih, digigit sama dia. Bener Bu, kenapa? Masa bodoh amat. Hati-hati, handphone itu juga bakal bisa ngejerumusin. Apalagi di akhir zaman nih ada aplikasi namanya TikTok. Itu orang gilanya udah akut. Kalau dulu ada artis joget-joget di depan kamera namanya Marsanda, itu dibilang ada gangguan jiwa. Betul nggak? Nah sekarang joget-joget di aplikasi TikTok berjamaah gilanya. Betul nggak? Pakai helm, joget, gua udah macem-macem. Habib kau tahu, gue lihat. Tapi gue nggak download. Mudah-mudahan yang punya TikTok pada hilang handphonenya. Ya minimal rusak lah, handphonenya rusak. Malu. Nih kegilaan orang tua kita nih. Yang pertama, Bu, Pak, waktu ibu bapak dipipisin sama anak, dikasih di pangkuan, bapak marah nggak sama ibu? Kesel nggak? Nggak bakal kesel lah. Kenapa orang bayi? Benar? Saat ibu dipipisin, ibu ibu angkat, ibu senyum, apa marah-marah? Senyum. Ih, dipipisin, insya Allah mau dapat rezeki. Betul nggak? Urusannya pipis sama rezeki apa? Ayo, beda nggak? Nah, itu kan kebiasaan kita. Ini anak udah kotor dimandiin, ditaruh di bak. Ini anak perkiraan umur ya 5 bulan, 6 bulan, lagi lucu-lucunya ya. Ditaruh di bak mandi, ciplak-ciplak di air, betul? Kakinya nggak bisa diam, betul? Ditaruh bebek-bebekan, betul? Ada nyanyiannya. Bebek mandi di pakai sabun. Tuh, orang gila kan? Anak sendiri dibilang bebek. Lagi juga bebek kapan mandinya pakai sabun? Gila nggak? Orang tua ridho gila buat kita. Ini anak selesai dimandiin, ditaruh di atas tempat tidur, ditatakin perlat, dipakein minyak telon, betul? Dipakein bedak, betul? Ada nyanyian lagi, tapi saya nggak tahu nih albumnya siapa, penyanyinya siapapun saya nggak tahu. Karena saat saya udah tahu, ini lagu udah ada,
Mungkin ibu di sini ada yang tahu. Naning Nina. Naning Nina. Siapa penciptanya? Dan album mana yang ngeluarin ini lagu nih? Ciptakan Pak. Ini lagu diciptain sama ibu-ibu PA. Betul nggak? Ini ada lanjutannya Pak, ada lanjutan ini lagu. Nani Nina, Nani Nina. Anak siapa? Anak siapa? Yang mandiin dia, yang pendakin dia nanya anak siapa? Anak. Ini kan PA namun itu orang tua kita loh buat kita. Ayo kita sadar diri, para anak, sadar kita nih pakai pikiran orang tua berkorban buat kita, sampai gila. Lu ketawa disuruh mikir lu ketawa. Entar lu belum punya anak, lu punya anak lebih parah nih orang gila. Betul, saya termasuk. Saya ngeliat anak saya begitu. Ini anak siapa sih ya Allah, lucu amat ya Allah kan. Anak siapa nanya nih anak siapa? Dia adanya di dalam kamar saya. Nggak mungkin anak tetangga. Coba kebayang, itulah keberkahan orang tuh. Coba, yuk mana ada sekarang kita yang namanya anak mau berkorban buat orang tua? Gak ada. Insya Allah Allah panjangin umur orang tua kita. Allah sehatin orang tua kita. Amin ya Rabbal. Ini juga hujan, mau ditutup apa mau dilanjut? Ntar pada basah. Gak apa-apa. Ntar masuk angin. Gak apa-apa nih. Sedikit lagi deh, nggak panjang-panjang. Dikit lagi. Besok malam saya masih ada di Gemulung. Insya Allah ada lagi, ketemu lagi di Gemulung. Insya Allah dari sini ke Gemulung. Tetap ya, harus datang ya. Ntar ceramah yang hari ini saya tunda, saya lanjutin di Gemulung. Setuju ya? Setuju ya? Insya Allah. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kita balik lagi ke Nabi SAW. Nabi SAW seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua diagungkan oleh Allah. Kemuliaannya Nabi di mana? Nabi dilahirkan seluruh alam semesta bergembira. Nabi diagungkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Dijelaskan bahwa Nabi adalah sosok yang agung di hadapan Allah. Allah memuliakan Nabi, Allah mengagungkan Nabi. Kira-kira nih kita memuliakan dan mengagungkan Nabi pantas apa enggak? Boleh apa enggak? Tapi ada yang bilang, buat apa memuliakan dan mengagungkan Nabi? Ini perlu dijawab. Jawabnya pakai emosi apa pakai dalil? Emosi aja ya. Lah yang ngagungin gua, yang muliain, yang capek, yang ngadain maulid, duit, ngapa lu yang repot? Betul, itu omongan Kalau pakai dalil, kalau Allah aja memuliakan Nabi, Allah mengagungkan Nabi, apalagi kita sebagai hamba yang sedikit berbuat ibadah, banyak berbuat maksiat. Karena kami memuliakan Nabi, karena kami mengagungkan Nabi, karena kami pengen diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan hujan kali ini, mudah-mudahan Allah memberikan tetesan kemuliaan dan keagungan buat kita semua. Amin ya Rabbal. Saya mengajak baca salawat, mau? Yang punya penyakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah. Yang hatinya lagi gundah, mudah-mudahan hatinya dilapangkan oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa
Senang nggak baca maulid? Tenang nggak hati? Saat kita membaca salawat, Allah, Nabi telah memberikan satu jawaban. Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi di dalam hadisnya, barang siapa umatku bersalawat kepadaku, salam kepadaku, Allah akan mengirimkan ruhku kepada jasadku untuk menyampaikan salam dan menjawab daripada salawat daripada umatku. Hari ini tidak ada nama yang paling baik melainkan nama kita di malam ini sedang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Alhamdulillahirabbil hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mau ngajak angkat dua belah tangan boleh? Kita minta kepada Allah. Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, jika hujan turun, disitulah doa kita akan diijabah oleh Allah. Mari sama-sama kita menyebut nama Allah, kita agungkan nama Allah, lidahnya kita basahin untuk menyebut nama Allah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah ringankan lidah kita di malam ini menyebut nama Allah, dan saat kita mati
kita dapat mudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi saya dengar di sini ada yang jatuh pingsan ya. Jatuh pingsan, habis itu digotong, sekarang meninggal dunia. Iya. Tahu nggak? Beliau sudah ada di sini. Sudah di sini, pingsannya sudah di sini. Sudah di acara ini. Tahu nggak? Nabi SAW mengatakan, setiap orang yang ingin jalan suatu kebaikan, jika Allah cabut rohnya, Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Tanpa dihisab oleh Allah, tidak akan ditanya oleh mungkar nakir, tidak akan pernah mendapatkan satu kendala sedikit pun sampai mereka dikumpulkan oleh Allah di dalam surga Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua di sini mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Walillahi asmaul husna fad'u biha faqulu jami'an ya Allah 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 Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Wahai Rabbi, dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, sadar diri ini tidak pantas menyebut namamu ya Allah, karena kotornya lisan ini, karena banyaknya dosa yang telah kami perbuat di dunia ini ya Allah. Wahai Rabbi, jadikan malam ini malam taubat terakhir kami ya Allah. Terima taubat kami di malam ini ya Allah, berkat kemuliaan Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dan segala kekhilafan kami ya Allah. Wahai Rabbi, jika kau tidak mengampuni dengan besarnya banyaknya dosa kami, sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan saat kau dalam keadaan sakratul maut ya Allah. Dalam keadaan kami sakratul maut, kami tidak akan sanggup menerima sakitnya ya Allah. Wahai Allah, kami pun tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Kami pun tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Sesungguh ya Allah, kami tidak sanggup menerima siksaan api neraka Jahannam. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Rabbi. Wahai Rabbi, jika kau harus matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam membawa iman dan Islam ke hadapan-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami di dunia dan di akhirat kelak ya Rabb. Wahai Rabbi, jadikanlah kami sebagai anak yang dapat berbakti kepada kedua orang tua, yang dapat selalu membahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah, izinkan kami memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ini adalah cita-cita terbesar kami ya Allah, maka berkahi rezeki kami ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami, berikan taufik dan hidayah-Mu kepada kedua orang tua kami,
Maafkan atas kelalaian yang mereka perlakukan. Sungguh bukan karena kelalaian mereka semata mereka lalai kepadamu, melainkan mereka dengan kesibukannya mencari nafkah untuk kami. Ya Allah, maafkan dari segala bentuk kelupaan daripada orang tua kami. Mereka bukan dalam keadaan sengaja mereka melupakanmu. Wahai Rabbi, mereka dalam keadaan sibuk bekerja mencari nafkah untuk kami. Ampuni orang tua kami, ya Allah. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka, ya Allah. Terangkan kuburnya dengan rahmah darimu, ya Allah. Jangan kau biarkan mereka dengan kegelapannya. Wahai Rabbi, jangan kau biarkan mereka dengan kesendiriannya. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai yaumil qiyamah. Wahai Rabbi, kumpulkan kami bersama keluarga dan keluarga saudara kami, dan juga keluarga kami, orang tua kami di dalam syurga-Mu kelak, ya Allah. Izinkan kami membawa kedua orang tua kami saat melintasi sirat, menggenggam tangan kedua orang tua kami agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Wahai Allah, izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampai masuknya ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Izinkan kami memperkenalkan kedua orang tua kami kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu bukan kesenangan semata, ya Allah, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu. Karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya, ya Allah. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa dan hina ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum telaga Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan kerinduan kami kepada Rasulullah. حسن مني أن أوصيك عدة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 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 السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فبذلك يحصل ختم كما يحصل التكبير فعليه أفضل الصلاة والتسليم. أيها الحاضرون, tahukah kalian tatkala kalian salam kepada Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dan pasti Nabi akan menjawab, Assalamualaikum ya abdi ibn fulan. Disebutnya nama kita, disebutnya nama kedua orang tua kita. Mudah-mudahan semua kita dikumpulkan di dalam syurga Firdausul A'la bersama Sayyidina Muhammad SAW yang dipantaskan untuk masuk ke dalam syurga dan diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah,
Bagi kami yang hadir di dalam tempat ini, yang kurang di dalam rezeki, buka pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun yang berada di dalam rumah, apabila kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, berkahi kehidupan kami ya Allah. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli syukur ila hadratir rasul bi sirril Fatihah. Ya ta'ala ya sa'id nasbah muslim wa alladhina ta'ala al-mawdu'i anhum al-fadil amin 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 ya rabbal alamin. Nabi SAW di dalam hadisnya mengatakan, barang siapa yang setelah berdoa membaca ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya وليس نرجو سواك فاضرب إليه ذراك قبل الفنا والحلا يوم دنيا يا ربنا يا مجيب أنت السميع الكريم وأنت الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعنتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة تنقضي كل حاجة تنقضي كل حاجة تنقضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا كريم علىها يا كريم علىها يا كريم علىها وعفنا يا كريم وعفنا يا رحيم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبته يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon dibukakan gitu maaf dan seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi